Halo guys, ketemu kembali bersama saya Raumatis tentu di Fransiskus 67 Reborn. Yes. Kali ini saya berada di Semarang bersama suster-suster OSF, dan kali ini saya lagi bincang-bincang dengan Suster Berta OSF. Suster kita ini boleh dikatakan sudah agak senior lah ya. Agak senior, jadi tentu sudah makan asam garam akan pengalaman hidup membiara dan juga dengan karya yang begitu banyak, segudang karya pengalaman yang dia jalani, dan kita mau gali nih kekayaan spiritual dan juga kekayaan pengalaman hidup yang bisa dibagikan kepada kita sebagai sesuatu yang tentu pasti sangat menginspirasi kita. Apa kabar Suster Berta? Selamat sore, Father. Kabar sehat? Sehat terus. Baik, ya. Sehat ya? Sehat. Saat ini Suster bertugas di mana? Di Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik, Santo Fransiskus Assisi Semarang. Semarang ya? Ya. Di Gedangan tepatnya? Gedangan, ya, Ronggo Warsito 8. Oh, itu Sekolah Tinggi Kata Ketik ya? Iya. Berarti menangani atau mendampingi para calon Guru katekis agama ya? Katolik. Ya. Oh, Ya. calon guru-guru agama Katolik ya? Iya, ya. Sudah berapa tahun Suster berkarya di situ? Hampir 10 tahun, Father. 10 tahun? Oh, sudah lama ya? Sudah lama. Jadi sekolah tinggi itu berdiri tahun berapa? 2007 kalau nggak salah. Itu dulu dari Pikat ya. Oh, Pikat. Dari Pikat Bangkong, Mataram. Nah, terus beralih ke Gedangan karena meneruskan adanya S1. Oh, S1. Oh, ini sekarang ada S1. Ya, ada S1-nya. Dulu ada dual model system, itu mendidik calon guru yang sudah D2, D3 ya. untuk mendapat S1. S1 ya. Ya. Jadi Suster ini tempat memproduksi guru-guru agama Katolik ya. Ya, betul, di STPK. STPK. Viralnya STPK. STPK ya. Oh, iya. iya. Bagaimana pengalaman Suster menjadi seorang guru pendamping Calon guru. calon guru ya? Apakah panggilan ke arah itu memang sudah lama ada, Suster ya? Ya, lama ya, Father ya. Saya sebelum masuk suster itu saya guru Marsudirini. Oh, guru Marsudirini. Tahun 87 sampai 89. Di mana? Jalan Pemuda. Jalan Pemuda di Semarang. Iya. Jadi Suster ini dulu bekas guru Marsudirini. Iya, guru SD. Saya terkenal guru olahraga dan guru agama. Guru olahraga. Iya, ngajar kelas 1. Menyenangkan. Menyenangkan, Suster ya. Karena keluargaku guru semua. Oh, guru. Ya. Jadi Suster menjadi Suster OSF itu tertarik karena guru, menjadi guru atau? Enggak, saya dulu awalnya enggak tertarik di OSF. Nah, lalu gimana ceritanya? Karena gini, Pater. Saya sekolah di negeri. Waktu itu kelas 1 sampai kelas 3 aku Islam. SD. Ya, agamaku Islam, Muslim. Kelas 3 sampai kelas 6 aku Kristen. Nah, kelas 6 mau ke SMP baru dibaptis. Oh, kelas 6. Ya, kelas 6, 7, 9 lah. Di sekolah negeri? Negeri di kampung saya. Saya orang Klaten. Klaten ya. Terus karena bapak saya wah smart ya, nyekolahkan saya ke SMP-nya di Pangudluhur Putri. Pangudluhur. Suster-suster Ursulin yang hebat mendidik ya. Saya sekolah di situ di kota, naik sepeda tiap hari jam 6 saya udah berangkat. Oh, jam 6. SMP lulus dari Ursulin, bapak saya masih mencarikan sekolah yang terbaik untuk anaknya yang bungsu, Pater. Saya ada sekolahkan di SPG Stella Duce Yogyakarta. Oh, Stella Duce ya. Stella Duce Yogyakarta yang bagus pendidikannya, dan tinggalnya saya nggak main-main, saya tinggal di asrama. Asrama khusus putri kan di Stella Duce ya. Iya. SMA. SPG ya. SPG Stella Duce Stero 2 gitu. Nah, saya bangga karena bapak saya memilihkan sekolah yang di kota, apalagi di asrama. Awalnya saya menolak, Pak, ngapa kok saya sekolahkan di SPG saja jauh dan di asrama? Aku ini anak nggak nakal loh. Bapak saya bilang, berapa tahun mendatang kamu akan tahu apa tujuan bapak menyekolahkan kamu. Wih, hebat. Sekolah yang bagus itu ya. Sekolah yang bagus, dan ya waktu itu masih mahal ya. Iya. Saya bangga dengan bapak saya.
Karena bapak ibu saya juga orang pendidikan, jadi menyekolahkan anaknya yang bungsu ini jauh dan suster anak bungsu ya? Anak bungsu, Pater. Dari kalau hidup semua 9, tapi yang 2 meninggal jadi 7. Saya tinggal bersama suster-suster CB ya? Di asrama. Anaknya melangkah dengan sekolah hanya berapa menit sudah sampai sekolahan, Pater. Senang karena cewek semua ya. Bangga kita punya teman-teman cewek semua dari luar kota, luar Jawa, dan ya seperti itulah kehidupan di asrama putri dan cewek semua. Akhirnya setelah lulus tahun 87, Pater, saya mau kuliah. Mikir kuliah SPG saja berlaku ya, laku jadi guru, ngapa aku kuliah. Setelah tamat SPG itu sudah bisa cari kerja ya? Ya, cari kerja. Jadi guru ya? Jadi guru. Saya diantar kakak saya yang nomor 4 yang kerja di Marsudiri ini Solo waktu itu ke Semarang. Ketemu suster senior ya, Suster Elizabeth. Sekarang di Bali. Tiap hari ngatakan, Pupung masih muda, ayo jadi suster. Pupung masih muda, ayo menyebarkan kerajaan Allah, keraton dalam Gusti. Saya ngopo tiap hari suster itu promosi. Wah, susternya banyak yang cuek-cuek, susternya banyak yang berkelayu. Aku mau masuk suster sini, enggak. Waktu awal-awal saya enggak saya dengarkan, hanya oh iya nanti. Setelah tamat langsung jadi guru ya? Jadi guru. Bersama dengan suster OSF ya? Suster OSF tinggal di asrama, Pater. Di asrama juga tinggal? Asrama guru-guru. Ya. Waktu itu ada SPG Fransiskus. Saya tinggal bersama adik-adik SPG. Saya nggak mau menyia-nyiakan, karena kakak saya yang nomor 5 itu Mas Sabto itu pengen jadi Romo di CM. Saya dihubungkan dengan suster provinsial Putri Kasih, namanya Suster Tasisia. Selalu menyurati ke rumah. Surat itu sampai numpuk banyak disimpan bapak saya. Anakku aja jadi suster yang jauh-jauh. Banyak. Terus saya tidak mau kenal OSF dulu, meskipun saya tinggal di OSF, makan di OSF karena asrama. Saya ikut rekoleksi PI, suster-suster PI. Kalau rekoleksi saya diam-diam pamit, hanya mau ada kegiatan keluar. Saya ikut rekoleksi, Pater. Suster PI ya? Iya. Terus selain ikut rekoleksi PI, saya diajak Susterku Elizabeth, kepala SD Marsudirini itu, tentang karya sosial. Jadi karya sosial itu ketemunya suster apa yang pakai coklat itu, pakel itu, suster Klaris? Bukan. Pater. Di mana, di Semarang? Di Jogja ini ada yang dipakel itu suster apa? Pakai coklat itu bajunya, coklat yang pakel itu Suster Lita PIJ. Saya diam-diam ya cerita-cerita. Wah, susterku banyak. Sudah cari kemana-mana. Ya? Sementara yang paling dekat belum ya? Suatu hari itu ada suster OSF nyekat saya. Buning, saya terkenalnya Buning, Pater. Buning mau kemana? Aku dengan gembira, saya mau rekoleksi panggilan. Karena sudah lama itu saya ikuti. Loh, kemana? Ke Bongsari, ke PI, suster. Loh, saya ketemu banyak orang di sana. Ada laki-laki, ada teman-temanku banyak dari kuliah-kuliah, Pater. Saya loh, sudah bilang Suster Elis? Enggak bilang, saya bilang, berteman aja. Udah lama, hampir 2 tahun saya ikuti. Terus suatu hari saya dipanggil Suster Elizabeth. Hari ini Buning biar diantar Suster Yovina. Nanti ketemu Suster Yovina yang di Matraman. Bilang dia yang ngantar saya ke Gedangan. Ke Gedangan ya. Ke Gedangan ditemukan Magister Suster Francisca yang udah meninggal. Ini Bu Guru SD Marsudirini Pemuda pengen jadi suster. Aku belum pengen jadi suster. Kayak setengah-setengah dipaksa gitu loh. Tapi pemasaannya halus ya. Dengan saya mikir-mikir, kok suster kok perhatian saya suruh masuk suster OSF, ada apa ya? Sebenarnya nanti ikut apa tes apa?
mau masuk suster itu ada tes, kamu aspiran yuk, aspiran ki apa? Aku nggak diterangkan apa-apa. Banyak orang aspiran itu aspiran USF, enggak, saya guru Marsudir ini pemuda. Nah, suster memberi tugas lagi ngajar B3B Pater di Sekayu itu, saya sendiri. Kalau pulang jam 9 malam banyak bapak-bapak, tak antar Bu Guru, enggak, saya berani sendiri saya. Karena Pak Lurahnya itu mau mencintai saya bilang, Pak Lurah, saya mau pengen jadi suster. Pak Lurah, Pak Lurah kan ya? Kalau sore nungguin saya ngajar dengan ya. Suster gak tertarik? Enggak, banyak yang mencintai saya, yang cinta saya bilang, saya belum pengen punya pacar. Karena kegiatan saya kalau hari Minggu sosial, Pak. Sosial ya. Saya ke Jompo, ke Kusta. Itu di sela-sela mengajar jadi guru tadi. Iya, setiap hari Minggu saya menyalakan ya. Kalau nggak diajak Suster Elizabeth itu, pokoknya saya nyelonong dengan namanya Mbak Vero dan Pak Chandra ini keliling ke sosial. Sosial ya. Gaji saya waktu itu masih sedikit, tapi yang sebagian untuk sosial, yang sebagian untuk apa? Mak comblang ke mbak-mbak itu loh, kasihan ya yang kerja itu loh. Ini gadok ini ada 6 atau 7 ya dengan guru-guru Marsudir ini. Akhirnya uang nggak masalah, saya pokoknya masih kerja. Itu menjadi saya suka dan apa ya, enjoy saya ketemu mereka. Akhirnya suster masuk OS itu bagaimana? Ya 1 tahun itu saya bilang, suster saya sakit, jadi nggak usah masuk dulu. Ini dulu ada penjualan dulu, yang sebelah sini masih kecil. Terus suster Teresina yang dulu pernah provinsial, orang Buning sekarang operasi. Saya operasi manut, padahal saya manut, operasi sudah sembuh. Tahun kedua saya dikunjungi para novis, novis 2. Menjemput saya untuk periksa ke Elizabeth, Brother. Dari Gedangan ini. Gedangan ini ya? Saya sudah nggak mikir ya, wah, apa tadi suster sudah punya uang. Nah, saya udah nggak mikir. Pas saya kerja, Suster Elizabeth bilang, itu ada suster cari Buning. Ada apa suster? Ya, mungkin disuruh pemimpinnya periksa ke Elizabeth. Ikut saja. Saya sebagai guru yang taat, saya ikut Pater, ikut periksa semua seperti kalau mau jadi postulan ya, ikut. Saya udah nggak mikir lagi nanti diterima atau tidak. Terus dipanggil ke Gedangan, diberi surat. Oh, ini Buning yang mau masuk tahun lalu tapi belum jadi ya, ini ada surat, moga-moga nanti ditanggapi dengan baik. Saya buka, saya diterima jadi postulan. Apa postulan aku? Jadi hidup saya di tengah para suster, tapi suster itu nggak pernah menjelaskan apa aspiran, apa postulan. Yang jelas saya gelinding ya, gelinding. Tapi di PI tadi kan diajak rekoleksi di itu, wah hebat sana itu. Ada pelajaran rohani yang istilahnya gratis, kami makan enak, ketemu banyak orang 59 kadang itu cowok cewek Brother. Akhirnya saya bilang dengan Suster Elizabeth, Suster Elizabeth, saya ini diterima mau jadi postulan OSF di Ronggowarsito 8. Terus gimana ini? Syaratnya apa? Saya harus gimana? Paling tidak saya pulang mau nemui bapak ibu saya. Karena kakak saya sudah masuk di CM waktu itu, sudah ke Manila. Oh, kakaknya Suster? Iya. CM. Ya, kakak saya Romo Sabto ini kan 6 tahun kerja baru. Pulang pamitan bapak ibu. Saya juga seperti dia. Pulang matur bapak ibu, pulangnya saja tidak sendiri saya diantar guru-guru yang jumlahnya waktu itu sekitar 20-an guru Pater. Jadi masih muda-muda semua. Nah, salah satu berapa 3 itu saya pasang-pasangkan biar dapat temannya ya itu. Akhirnya saya pamitan dengan bapak ibu guru yang ada di rumah saya, dengan bapak ibu saya, kakak saya ada semua.
Terus saya bilang, Bapak Ibu guru, nanti tanggal 15 Agustus 89 saya mengundurkan diri jadi guru Marsudiri ini pemuda 159, saya mau jadi postulan. Mereka terkejut, apa? Ada yang naksir? Walah, itu nggak penting. Yang penting saya sekarang udah diterima jadi namanya postulan. Jadi besok saya pakai baju kuning. Begitu cepat saya tidak memberitahu mereka, hanya mari ke rumahku, nanti kita ngobrol di rumah saya dengan bapak ibu saya. Orang tua setuju, Ustaz? Setuju banget. Setuju banget. Iya, bapak ibuku juga Katolik tua sih. Oh, jadi karena kakak sudah jadi masuk menjadi Romo ya? Iya. Karena bapak ibu ibu saya itu puji Tuhan kesetiaannya sampai 68 tahun perkawinan. Oh, udah pesta emas lebih ya? Emas sudah intan. Nah ini pada, jadi saya awalnya matur ibu saya, Bu, saya ini mau masuk suster diterima. Ya nggak apa-apa, tapi kamu tanggung jawab. Pertama tanggung jawab. Saya bilang, oke, saya tanggung jawab, Bu. Sudah punya uang aja berikan orang, punya cincin alia-alia berikan ibu punya, Bu. Sungguh saya enggak penghasilan itu ya? Iya, saya enggak Padahal saya merasa ini cukup saja untuk saya. Waktu suster memutuskan untuk masuk OSF di tengah tawaran ya sudah dapat uang ya, ada gaji, suster nggak merasa berat waktu melangkah? Enggak ya? Enggak. Itu karena nggak tahu padahal saya merasa kampung gue yang sih jadi suster. Karena di stasi saya yang suster CB itu satu rumah ada 3 orang. 3 orang ya. Terus ada bruder juga, nah, tapi sampai meninggal. Itu yang wah, nek rumah gini neng suster no, wah asik saya. Karena rumah saya setelah kami Katolik menjadi gereja kecil ya. Jadi bapak saya dulu pernah jadi pegawai negeri, ibu saya dulu mungkin jadi pegawai negeri pun bisa, tapi terus jual beras. Kami punya tanah banyak. Jadi kampung saya beberapa ini Katolik karena bapak ibu saya disuruh macul dong. Ternyata ini pastoral sederhana, katekis yang merakyat. Bapak itu ya? Iya. Bapakku akhirnya aktif ya. Selain dia aktif juga di masjid, juga di gereja. Jadi suster waktu itu menjalani proses pendidikan di Semarang ya? Iya. Sebagai suster muda OSF ya? Iya. Lalu kemudian kalau kekal? Saya gini Padar, postulan office kan di Gedangan yang sekarang ini saya tempati. Jadi kamarku di mana tahu persis sampai sekarang. Terus junior saya sudah dikembalikan lagi di Marsudiri ini pemuda. Oh, mengajar? Iya, kepala sekolah. Oh, langsung suster junior? Iya, saya junior itu jadi kepala sekolah. Junior kepala sekolah, terus pindah ke Salatiga. Kepala sekolah SD kepala sekolah lagi? Iya, SD. Terus pemimpin saya mengatakan, ditingkatkan, kamu kuliah ya. Oh, kuliah. Di mana suster? Di Satya Wacana aja. Salatiga ya? Nah, Satya Wacana waktu itu 93 itu kan geger ya. Kan geger di kampus itu. Terus Berta kamu pindah di Jogja, Senopati, nanti kuliahnya di Sanata Dharma. Oh, pindah jadi suster ya? Iya. Jadi saya kuliah di Sanata Dharma itu 93-94 sampai 2003. Nah, selesai saya studi juga membantu di asrama. Di Jogja? Di Jogja, Senopati. Jadi kalau namanya Franciscus Day, nah, kami anggota Fransiskan Senopati berkelahi dengan suster Pringsewu, dengan Karitas, tarik tambang, bulu tangkis sudah biasa. Keakraban. Iya, ke Kanta. Iya. Nah, 2003 saya dipindah ke Priok. Oh, pindah ke Priok. Kepala sekolah lagi. SMP, kepala sekolah SMP. Ya, SMP. Mana pindah kepala sekolah semua ya? Iya. Nggak tahu dong, saya hanya ya? Terima kasih aja diberi kesempatan.
ke SMP Priok 2003. Kakak saya tugas di bypass CM. CM ya. B. Saya ditelepon provinsial Suster Yoseta, Berta, kamu ganti di SMP Priok. Suster yang sepuh ini minta kamu yang ganti. Siap. Ngapa kok saya? Nggak tahu alasannya ngopo kok Berta. Oke, ya. Terus suster provinsial bilang, kamu ikut kursus formator. Siap. Ya, saya kursus formator 1 tahun itu dengan Romo Margo MSF Di Jakarta. enggak Di Jogja. di Salatiga pada. Salatiga. Jadi saya bisa rekreasi naik travel ke Salatiga, naik travel 3-4 hari, nanti kembali ke Priok, nanti 1 bulan lagi ke sana. Pokoknya ada rekreasinya. Enjoy saya bilang. Terus telepon lagi saya provinsial, Berta, ini sudah 1 tahun kamu pindah, ada masalah apa? Kok pindah, ada masalah apa? Saya cerita sama kakak saya, baru 1 tahun kok dipindah, aku ranti masalah ya. Saya masalah apa? Refleksi berarti. Jadi refleksi itu menjadi makanan saya. Tapi refleksiku baik. Oh mungkin saya nanti dikembangkan lagi mau jadi apa. Akhirnya menemukan maknanya Sir ya. Makna positif aja. Positif aja. Saya ya. 1 tahun bilang saya tuntaskan ujian nasional dulu sampai selesai, baru nanti saya pindah suster. Saya pindah 2003. Jadi di situ nggak ada setahun full, nggak ada. Wis masalahnya banyak, tapi saya tinggalkan baik-baik, selesai ya. Akhirnya 2003 saya pindah ke Muntilan. Oh Muntilan. Muntilan kepala SMP. Kepala SMP. SMP Marganingsih. Hebat ya Pak ya. Kepala itu memberi kesempatan pada saya untuk ya. Oke, saya terima tugas itu dan saya bisa membantu di SMP itu menjadi sekolah standar nasional. Sampai ke situ. Terus waktu itu ketua yayasan Sri Yanet katakan, Berta, ayo esok beli SMA Pendowo Muntilan kayak piye. Nah gimana? Besok kamu jadi kepala SMA Pendowo pertama. Di mana Sir? Muntilan. Yang sekarang SMA Marsudirini itu. Ya. Koordinator SMP. Wih, banyak sekali tugas saya. Kamu mesti bisa. Wah, saya percaya diri, wah bisa. SMA Marsudirini. Waktu itu dengan Suster Ellen di asramanya, saya di SMA dan SMP. Ya. Keren ya Roma ya. Padahal keren ya. Keren ya, tapi koordinator saya di SMP. ya. Mulai awam lah di situ kepala SMP-nya. Ya. Saya ke SMA Marsudirini yang pertama di Muntilan. Cari muridnya, kalau nanti Vanlet tidak terima saya promosi. Dek, di Marsudirini Muntilan ada SMA baru, tapi ada asramanya. Dengan promosi kan kita jual kata-kata indah. Ya, akhirnya Father, mungkin pemimpinku melihat saya, wah kayak pantas jadi formator. Tahun 2006 ya mungkin saya ditelepon. Waktu itu provinsialnya Suster Susana kalau nggak salah. Suster Berta bisa membantu di postulan. Siap. Saya selalu kalau diutus kemana-mana siap. Siap. Itu ya, mungkin orang lain mikir saya siap. Tapi suster-susterku yang tua itu bilang, ojo gelem, jangan mau. Nang postulan nanti makannya sayur 1, tempe 1 lauknya. Mosok kamu Berta mau? Kamu baru saja kepala SMA. Ya suster, nek kepala SMP SMA lihat para suster OSF pakai sepatu cetok. Aku nanti di postulan, di novisiat, sandal masih masak, ngajari bekerja. Tapi ini nanti mungkin kesucian saya nanti di sana suster. Suster itu nggak terima karena sama-sama orang Klaten. Dia mau memperjuangkan saya tapi saya tidak. Karena saya diutus, siapa lagi yang mau mengganti suster-suster formator tua. Maaf, saya waktu itu mengatakan itu. Saya tetap ke sana suster. Tetap jalan Sir ya. Tetap jalan. 2006 saya diantar Suster Ellen. Gimana Suster? Aku siap Suster. Kenapa?
biar hidupku juga tertata lagi Itu dengan kan sebuah karya yang baru berarti. baru Artinya suster kan selama ini mendampingi di sekolah. siswa-siswa di sekolah, Iya. lalu kemudian menjadi formator. Wow, dari Suster formator. nggak sok gitu ya? Enggak. Sok-sok awal pada enggak sok sih enggak. Enggak. Saya melihat dulu lingkunganku sekarang di pendidikan calon suster. Saya menerapkan kehidupan saya yang kemarin mungkin saya ada perubahan, pasti ada perubahan. Karena kakak saya yang Romo ini juga di formator. Oh, dia di formator juga. Iya, formator di Sigura-gura di Bandung ya, di perbantukan ya. Saya kan sering tanya-tanya juga kalau pulang ya. Wah, formatornya sing gemes ke. Wah, kapan aku nanti kesempatan di lubuk hati saya sebenarnya sejak postulan novis itu saya gini Badar, melihat secara fisik ya, suster magisterku yang sudah tua ini siapa yang akan ganti ya? Itu dari sejak jadi formandi saya. Apa yang suster rasakan? Ya saya Perbedaannya. punya sih saya seperti itu. Itu yang dari di formasi ya di awal itu saya. Jadi di awal itu suster sudah bahagia sebenarnya, udah senang ya? Iya senang. Nggak merasa terpaksa ya? Enggak. Nggak langsung, nggak canggung ya? Ustaz? Enggak. Lah, Meskipun selama ini di sekolah. mendidik anak-anak SD, SMP gitu ya, tiba-tiba masuk mendampingi calon-calon Iya. suster OSF, itu nggak mengalami kesulitan, Ustaz? enggak, saya masuknya dari mana sih mereka datang? Latar belakang seperti apa sih? Ya melihat data yang ada. Oh gitu ya. Saya ini perlu pendampingan khusus. Ini perlu sentuhan-sentuhan yang mungkin pendidikan calon suster beda dari pendidikan formal. Hormatnya. Ya, saya postulan itu terus ditelepon lagi dari provinsialat. Kursus lagi formator 6 bulan yang di Buder FIJ. Ikuti saja, saya ikut kursus. Nanti nih Sabtu Minggu aku pulang ketemu postulan ini 6 bulan sudah selesai, gabung lagi Badar. Tugasku tidak mengajar toh. Saya ngajari dari ngepel, nyapu, ngajari makan, mandi, maaf ya, tak jadi itu. Artinya hidup sehari-hari lah. Hidup sehari-hari. Tidak hanya sekedar intelektual ya, Ya. tapi juga hidup Harian, ngajari masak, meskipun hanya useng-useng danca, tempe goreng dan tempe bacem, tapi ngajari saya. Kebersihan paling tidak Pak. Oh iya. Karena sejak kecil saya di rumah senang bersih-bersih rumah tangga itu. Kakak saya, ibu saya itu pokoknya senang kalau saya itu di rumah. Sehingga saya tidak merasa bingung dan tidak merasa canggung juga ya. Tiba-tiba melompat menjadi formator, dan pendamping kemudian postulan pendamping, dan kemudian novis. di sekolah tinggi jadi dosen ya. Iya, akhirnya nggak hanya postulan novis, saya dampingi Junior ya. pindah lagi rumah di sebelah yang sekarang untuk klinik gitu. Iya. Saya ini ditelepon jam 10 malam. Provinsial apa siapa? Sir Birsa gimana iki? Suster ini kan sakit stroke. Piye kamu besok di provinsi di juniorat? Siap ya belum. Mbok temenku, piye kowe iki kok yo gelem? Gelem lah wong iki jadi suster ki ora pilih-pilih kok. Aku terpilih ya. Itu tidak mudah Badar untuk mengatakan seperti itu. Luar biasa suster ya, selalu siap ya. Selalu siap. Saya berikutnya dampingi junior. Junior pertama itu 8, junior kedua 9 orang. Yang notabene umurnya sama saya 45 ada. Saya bilang paling lama tapi aku masuk di postulan junior. Kamu kan saya kita dampingi meskipun umurnya sama. Tapi mari kita mencari apa yang Tuhan harapkan. Kalau tidak ada yang cocok dengan saya bisa lapor ke provinsial sana, beritahu kalau pendamping junior Berta itu saya nggak cocok. Silahkan, saya 24 jam ketemu Anda. Ada Badar. Sehingga suster terbuka juga sama. Terbuka. Jadi suster ini artinya menjalankan tugas itu ketika diminta siap semua. Siap. Nggak pernah mengatakan tunggu dulu ya. Enggak.
karena biasanya pemimpin mengatakan rasa suwe-suwe engkau tidak menyulitkan. Itu yang saya tidak mau menyulitkan. Jadi itu seperti orang tuaku, kuandani ini langsung ini didikan bapak saya dan ibu saya. Jadi nggak mau mempersulit. Iya, jadi kakak-kakak saya itu aman punya adik aku. Dan begitu di Yuniarat 2 tahun Padar, dengan keadaan Formandiku ada yang ikut ini retret ini, banyak ini, makanya tahu semua apa kelebihan kekurangan pasti aku tahu ya. Terus akhirnya 2009 Suster Teresia sebagai provinsial datang mencari saya. Waktu itu saya hanya tinggal di Yuniarat sendiri Padar. Kan Formandiku semua disuruh kursus katekis di Gedangan, katekis. Mereka kalau pulang Sabtu aja, Sabtu Minggu saya sudah sediakan makan, rumahku udah bersih. Mereka datang Sabtu, Minggu, Senin pagi udah pulang, saya nyuci piring, nyapu, ngepel, saya lakukan sendiri dengan sukacita. Tapi saya ngene, pemimpinku kok nggak tahu saya ya, maaf ya. Bel itu saya matikan, telepon saya jabut biar nggak ada kontak sekalian. Saya kalau mau mati mesti mati suci. Kenapa? Saya nggak ada teman mau ngapa. Tapi rumah itu saya bersihkan tiap hari. Provinsial saya cari sampai 2-3 kali. Akhirnya ke pintu sebelah. Ke pintu sebelah kan bukaan Romo. Pintuku tak kancing terus. Kalau ada tamu kenal saya, Berta aku mau ke situ baru tak buka. Nek enggak, saya sendiri. Masak sendiri, makan sendiri. Kalau saya jadi orang suci, mesti jadi orang suci saat itu. Tapi kalau saya mati karena mungkin orang yang matikan, mungkin saya mati suci, nggak ada orang tahu. saya nikmati aja. Terus Suster Madaleni yang tua nih dari komunitas ini yang sebelah cari saya. Suster Berta di mana? Saya baru ngepel, ada apa? Itu loh dipanggil, dicari Suster Teresio. Belnya kok nggak bunyi ya? Saya matikan teleponnya, saya jabut. Kan nggak ada orang, tamu ngopo ke sini. Saya sendiri pokoknya, saya hidup baik. Saya berdoa di kapel sendiri, jalan salib sendiri. Saya lakukan dengan sukacita sendiri. Ngapa Suster Teresio? Cari suster sekarang di atas. Ya, ketemulah provinsial dan anggota. Berta, gini aja terus terang. Selama kami kumpul dengan para dewan itu, yang muncul itu kamu. Ngapa? Sekolah di Manila. Di sekolah di Manila yang pada di formator kok sekolah aku ngerasa ngomong. Wis kamu jalan. Waktu seminggu ya minta seminggu. Berpikir ya. Enggak usah semingguan. Kalau yang kemarin ketika diminta tugas ini siap. Tapi yang ketika diminta siap, saya siap dengan keberadaan seminggu nggak ada. Terus itu lagi langsung wajar saya bilang ya wis jalan itu. Tapi aku raiso ngomong bahasa Inggris, nanti ngomong percaya kamu bisa. Akhirnya ya saya tertatih-tatih dengan Suster Isabella yang jadi dewan itu temanku. Dengan waktu itu suruh kursus dulu di Mindanao. Kami waktu itu masih punya komunitas di Mindanao Padar. 3 bulan. Suster Meliliter orang Amerika asli datangkan situ. Nah, diberi sertifikat terakhir, ini tidak bisa meneruskan saya bisa baca, tidak bisa meneruskan. Apakah tuli? Wah itu maaf, ini Yesus pasti akan menyembuhkan saya itu tidak tuli saya. Hal seperti itu untuk saya. Belajar tuh ngomong. Saya bilang dengan provinsial lewat email, Suster provinsial, saya lebih baik pulang, kursus di Indonesia juga bagus. Terus tidak, kamu bilang Romo Vincent SCY. Wes, saya ketemu Pater Vincent SCY. Gimana Romo? Saya tak terke. Saya dicarikan asrama di kota itu ada Suster CB. Berta kamu nanti tinggal di asrama dengan Isabella. Kursus lah bahasa Inggris lah. 1 tahun nggak ada, aku dimarahi guru terus. I'm sorry, I'm only old dan pakai bahasa Inggris terbatas ya. Terus saya keluar dari kursusan, saya conversation saja dengan tetangga asrama.
Terus saya kenal seorang pastor. Nah, kamu mau daftar di mana? Aku konformasio. Lah, saya formasio ki nang Indonesia. Jangan di. Nah, Suster Isabella di IKLA, saya di ASI, Asian Social Institute. Ya, saya diantar tes berapa jam ya? 3 jam sampai selesai, sampai saya diterima karena saya tes sendiri padahal. Ditanya government kan, is already mom, ya already kamu nanti minggu depan bisa kuliah. Wah, saya pindah di asrama itu aja nunggu. Saya percaya diri Tuhan akan menyelenggarakan itu. Saya bergabung dengan 95 student di asrama. Saya di asrama masak sendiri, Padahal. Masak sendiri, terus uang kan harus terima dari suster yang ada di Mindanao baru disampaikan ke saya. Saya lihat ngapa orang Cina ini mulai bisa selesai dari ASI kok aku wong Indonesia katanya terkenal pintar, ngapa aku nggak bisa? Dalam hati kecil saya, saya bergabung, wah saya punya talenta masak, saya masak Padahal ikut gabung supaya aku bisa bahasa Inggris aja. Aku diterima, terus juga masak, saya pintar masakan. Nanti romo-romo namanya kumpulan Flores, mana namanya apa? Flores Jawa gitu. Kumpul, saya disuruh masak. Paling tidak aku kok disangoni. Tenan romo. Saya kalau tidak kuliah, saya masuk di center masak. Kalau Sabtu Minggu ada romo yang ulang tahun manggil saya untuk masak, saya bantu masak. Itu masak di mana? Masak pijat. Di tempat umum? Enggak, ada di kampus itu? ASI itu ada center. Oh, ada center masak gitu ya? Iya, dari Indonesia saya, terus dari Vietnam ada, Manila ada. Belajar dulu masaknya? Oh, saya dulu sejak SPG saya. Oh, sudah bisa masak? Iya, saya dulu di asrama sering masak teman-teman saya SPG setelah di situ. Kalau malam minggu itu gantian. Jadi suster di Filipina itu sambil studi, sambil masak juga? Iya. Loh, saya berpikir gini, ini di Manila kan banyak orang masak. Iya. Orang Buddha tapi bisa masak. Terus saya ngomong dengan seorang profesor, boleh aku ikut center ini? Oh boleh, suster bisa. Nah, saya hanya bawa handuk dan baby oil saja. Suster masak sendiri? Iya, dari wajah, totok wajah, Ustaz? Wajah sampai semua itu 1 jam itu 350 peso. Oh, lumayan ya, Ustaz? Lumayan, 50 peso masuk center, saya 300. Oh iya? Uang itu saya kumpulkan. Nanti kalau ada orang Indonesia pengen makan Indonesia ke asrama saya, itu saya batasi 10-15 orang. Dan mereka, Kak, Suster Vita, ya oke, apa yang suster rasakan ketika sebagai suster nih ya, menjalankan peran masak tadi itu? Apa ya kira-kira yang suster rasakan? Ya just penyembuh saja, karena yang datang profesor-profesor. Oh, profesor ya, mereka butuh kesembuhan kesegaran. Iya. Dan mereka mengatakan apa kepada suster? Mereka tahu suster juga? Tahu, saya selalu pakai jubah. Iya, mereka senang. Senang juga malah. Ya, kadang karena tiap semester itu ada istilahnya culture night, itu selalu setiap negara itu menyajikan keadaan negaranya. Jadi saya bawa batik, daster batik, sepatu, apa Indonesia ini. Saya minta kakak saya suruh ngirim macam-macam itu. Saya display sendiri saya. Nanti dengan masakannya. Masakan juga. Ya. Dulu Romo siapa? Romo atau siapa ya? Itu pernah kursus di kami. Itu diberi uang terus suruh masak toh. Wah, gampang pada artis nih. Ada 2 orang diberi 1.000 peso. Yang masak itu suster ajari nggak ke orang lain? Ajari dengan orang Bangladesh, orang Vietnam, gantian. Nanti pas ini pas nonton TV itu, nanti kita pulang. Ya, bekalku itu aja. Jadi masak sampai ini kah tahu titik? Tahu ya. Kita kumpul orang Indonesia, siapa yang saya. Iya, dan tertentu ada kaki atau kepala gitu. Ya, semua pas ada kursus
itu juga kan dipasang nama ini. Tapi saya nggak malu, ngapa? Aku mau berbagi ilmu kok. Oh iya, Suster merasa gembira. Gembira banget, tidak akan terulang lagi. Dan satu lagi selain massage, saya pintar badminton, Romo. Jadi saya ngajari di situ asrama dulu dormitory NAC, tidak ada orang bulu tangkis. Saya bilang dengan Romo-Romo yang kuliah di luar, ada raket net, tinggal aku harus ngajari mereka bulu tangkis. Jadi kalau setelah saya berdoa, bulu tangkis. Waduh, luar biasa ya suster kita nih. Selain massage, tapi juga main bulu tangkis. Masak ya. Iya, dan bulu tangkis itu banyak yang ikut. Banyak yang ikut juga ya. Nah, saya suster energik juga ya. Energik, Romo. Nah, bulu tangkis, massage, masak menjadi kegiatan saya, dan saya tidak malu karena apa? Berbagi ilmu. Berbagi ilmu ya. Ya. Kalau saya dengar cerita suster tadi kan dari awal itu siap sedia terus, kemudian kemana tugas ke Filipina meskipun bahasa Inggris jatuh bangun, belajar sama hati, tapi siap sedia gembira terus ya. Pernah nggak suster mengalami pengalaman yang katakanlah pengalaman yang menantang dan sekaligus pengalaman di mana suster merasa kesendirian seperti itu ya? Kalau kayak sendirian di Manila pun sendiri ya Romo ya. Aku tinggal di asrama. Asramaku sangat sederhana. Bu, kasur itu sampai kelet Romo. Tapi saya selalu dekat dengan Ibu Madalena. Ibu Madalena, aku mau menyendiri seperti kamu. Itu yang saya jadikan figur patron saya. Di saat orang sibuk ini, Bu, saya mau gila bisa, gila-gilaan bisa, hidup gila-gilaan, hidup suci bisa. Nah ini yang menjadi patokan saya. Terus dengan berdoa, karena tiap hari ada misa di asramaku. Dari 9 negara ini kan kumpul ya. Itu, dan saya sering melayani orang miskin, Romo. Jadi Sabtu Minggu itu dengan Mr. Denny itu manajer asrama selalu keluar ke pulau lain. Itu naik apa Romo? Naik getek, kapal kayu itu. Bantu orang miskin ya? Iya. Saya ke pulau itu, terus nanti naik gunung, isi bekalku makanan kecil dan mainan. Jadi kemana-mana sampai sekarang. Kakak saya karena semua guru juga hampir ngirimi mainan 200 mainan dengan mobil-mobilan dengan apa. Saya teruskan sampai sekarang. Masih ya. Saya dengan anak pemulung, anak-anak sederhana itu dekat sama mereka ya. Makanya kalau ada anak kecil di gedang itu nangis, itu udah ada mainan. Itu bukan saya kekanak-kanakan, bukan. Saya menunjukkan bahwa Fransiskus pun ada lewat seperti ini. Sampai sekarang Romo. Ya. Jadi saya kemana-mana, ke Manila pun kesepian pasti ada. Apa aja yang berhenti kesepian? Enggak. Saya gunakan untuk kegiatan. Tapi pengalaman yang lain Sister, yang katakanlah pengalaman di mana Sister merasa menderita pernah juga ya? Iya, oke. Menderita itu waktu sakit itu juga enggak menderita ya untuk saya ya. Cervix ya Father. Cancer ya? Cancer. 14 kilo saya bawa kemana-mana ini, perut. Perutnya besar. Iya, perut besar. Makanya berapa lama Sister? Itu sebenarnya udah lama ya. Tapi saya waktu itu belum bertobat. Saya sejak diutus dari pulang Manila itu sebenarnya sudah, tapi saya diamkan. Tapi orang-orang itu berkomentar, Berta kamu itu sakit, ngapa kok kamu istilahnya kamu simpan. Nah akhirnya simpan sakit itu ya, nggak beritahu pimpinannya. Enggak, akhirnya Suster Victorine waktu itu sebagai direktur Rumah Sakit Elizabeth dan Bapak Kardinal ketemu saya, Berta sini pas jubilium di Gedangan. Nanti sore jam 2 setelah pesta kamu ke Elizabeth ya, periksa. Saya mau ke Jakarta rapat. Waktu itu saya masih jadi ketua STP Katedral. Jadi 2 periode saya diutus di situ. Saya setelah rapat dari Jakarta ya Suster. Setelah rapat dari Jakarta langsung ke Elizabeth. Nah, pemeriksaan saya ditemani Sister Grace ya. Pasti ini nanti saya suruh tidur sini. Nah, ketemu dokter pertama mengatakan kurang besar Suster. Sampai nggak bisa dilihat di layar. Besok biar ditangani dokter yang spesial.
Akhirnya dokter mengatakan, "Dah, suster tinggal di sini." Saya tinggal Positif, di ya? langsung pada Positif cancer. ya. Terus waktu mau operasikan ditanya gimana dengan keluarga. Saya percaya, saya sudah OSF penuh. Ini ada Dewan, ada Piko, saya Sister Diana tadi. Silahkan saya dioperasi. Nah, saya di minyak suci. Yang punya si Romo Agung, saya masih bergas gini. Mana yang sakit? Saya Romo Agung kan ngajar di STPK. Suster bergas gitu kok sakit? Sakit saya besok operasi. Banyak suster yang datang mendoakan saya. Suster sana itu jam 9 ke kamar saya karena baru pulang visitasi. Suster Berta sudah siap. Udah siap suster. Kan nanti kalau operasi berhasil bagus, berarti nanti ya pokoknya. Operasi, terus saya bilang, kakak saya yang Romo, Mas aku mau operasi bisa datang teman. Oh mau rapati? Nggak tahu dia bisa datang. Terus saya jam 5 itu sudah dibawa ke ruang operasi. Jam 10 itu saya sudah di ruang perhentian untuk itu. Banyak suster yang menemani saya dan kakak saya. Suster, ini Romo datang, kakaknya suster. Oh nggak bisa datang suster kan masih agak berat. Akhirnya, oh ya aku datang. Saya suruh minum susu 1 gelas karena saya lapar 3 hari kan puasa. Oh saya sering puasa kok dokter, nggak apa-apa. Akhirnya saya minum. Jam 12 saya lapar, saya dikasih bubur 1 mangkok saya habiskan. Terus saya bilang dengan Suster Victorine, Suster, aku lebih baik jangan di kamar ini, mungkin di kamar yang tidak ditengok orang lah. Kan pengen sepi tadi, sepi, pengen memulihkan nih Pak Tar. Akhirnya saya dikasih di ruang MS itu yang dulu untuk melahirkan itu. Jadi melahirkan saya di situ tidak boleh ditengok. Saya minta istirahat lah. Saya setelah ini dicabut itu langsung saya mandi. Oh rasanya Tuhan saya masih diberi hidup. Waktu dikatakan sakit itu suster semacam menolak atau terima? Terima, saya memang sakit. Iya. Artinya ada penolakan dari dalam tubuh enggak ya? Ya, akhirnya yang finish itu Pak Tar, sudah periksa, sudah operasi jalan baik, kumpul lagi dengan Dewan dengan itu. Suster ini lanjutannya kemo. Oh nggak apa-apa, saya siap. Kemo ya? Kemo 1 paket. Oh Berapa siap. lama? Berapa kali kemo 2 minggu sekali saya. Berapa kali kemo? 6 kali 1 paket. Itu sudah jalan Jalan, saya bilang dengan Suster Gedangan dan para Suster Elizabeth, selama kemo jangan tengok saya akan sendiri di kamar dan saya akan mendoakan para suster. Saya taat. Oh selama kemo itu suster sendiri? Sendiri. Itu kalau kemo kan pasti ada rambut kan rontok. Pertama sudah rontok Pak Jar. Sudah rontok ya. Jadi jam 9 itu sudah jis gini sampai besok pagi jam 4. Tapi saya mandi sendiri. Apa saya lakukan sendiri dengan saya belajar. Oh ini kan pakai bawa ini saya cantel. Saya belajar. Jadi nek wong Jawa iki ojo ingah-ingih ya. Ojo ingah-ingih. Ingah-ingih. Artinya apa sih? Ya jangan memanjakan diri meskipun kamu sakit ya. Justru tidak itu memperlakukan diri sakit ya? Enggak. Sehat malah. Sehat. Dan Padar Suster Vic bilang gini, Suster Victorine, Suster Chris, kamu tak ditaruh di kamar kemo berani saya mau taruh di lorong sana pun saya akan lalui. Jadi seluruh proses kemo itu suster jalan lancar mau. Lancar. Ya, Padar. Apa yang membuat suster merasa tidak merasa takut, tidak merasa cemas gitu, meskipun seluruh proses pengobatan itu kalau orang kan diberitahu penyakit itu kan mungkin takut, cemas ya. Apa yang membuat suster sehingga nggak merasa takut begitu suster ya dalam saya percaya situasi seperti itu ya? Saya percaya Tuhan akan menyembuhkan saya kok. Itu keyakinan. Dan saya berdoa terus. Ya. Itu yang menjadi kekuatan saya. Saya sejak diutus kemana-mana, pegangan saya doa. Saya diajari Bapak Ibu saya. Kalau doa itu bisa menyembuhkan, bisa kamu akan melewati.
jalan setapak dengan salibmu yang seperti itu. Nah itu menjadi kepercayaan saya sampai sekarang. Sehingga kuat, Ustaz, ya? Kuat. Dan kemo pertama rambut sudah mulai gundul semua, saya pulang ke Gedangan minta, setelah aku tak pulang ke Gedangan lah ngopo, kangen. Saya ambil semua rambut saya. Ya. Terus enggak pakai wig, enggak, aku biar. Guru-guru saya pun ada yang enggak tahu kalau saya itu sakit. Karena Romo-Romo waktu itu saya masih ketemu Romo-Romo kalau rapat. Berta kamu enggak? Saya kemo Romo. Itian kamu ya harus kuat dong. Tidak hanya laki-laki, saya perempuan juga harus kuat. Jadi kemo pertama saya sudah langsung rapat ke Jakarta, saya ikut. Kemo kedua rapat ke Bogor, saya berangkat. Rapat ketiga saya ke Malang, saya berangkat. Semua transportasi ini saya coba. Oh Tuhan, terima kasih. Aku tidak mual, aku tidak muntah, aku tidak pusing. Dan obat nggak ada, hanya vitamin. Kalau ini ku pengen jus kacang panjang dengan saya ke dapur, Mbak, aku di jus kayak gini ya Mbak. Aku nggak manja-manjaan Romo, dan saya ini Tuhan yang mengatur saya istilahnya sampai sekarang. Nah, dan seluruh proses itu selesai. 2 minggu sekali saya berangkat sendiri, pulang sendiri, mau nggak? Ini kekuatan. Pengalaman apa yang saya temukan dari ketingkatan dengan Tuhan itu ya? Nah ini diantarkan ya tingkatnya tingkat tinggi ya. Maksudku Tuhan itu selalu mendengarkan apa yang saya minta kok. Dalam situasi dengan apa? Terbuka, rendah hati. Dan mungkin pemimpin saya melihat murah kapuk. Ya itu ya kekuatan itu, karena tidak bisa orang lain itu sama dengan saya juga tidak bisa. Suster sangat menghayati dan mengimani apa yang dikatakan Ibu Magdalena Demen. Iya betul. Deus Providebit. Deus Providebit selalu menyelenggarakan saya. Dan yang nggak salah ngomong kita ini. Iya, dan kalau beliau ini Suster Berta ini terinspirasi betul. Dari moto Ibu Magdalena Demen ya. tentang Deus Providebit, Tuhan yang menyelenggarakan. Dan Padahal juga selama perutusan saya diutus di Manila ya baik-baik saja. Menjadi dan teman-teman masak juga baik-baik saja. Baik-baik saja. Akhirnya kok kemarin ada kesempatan dari STPK dari Kemenag, Suster Berta studi bisa ya? Nah, saya harus lapor pada pemimpin. Saya mengatakan gimana pemimpin? Ya tidak semua itu direstui atau tidak. Saya hanya dari Jakarta mengatakan ketua STP nanti harus dokter, belajar dulu. Gimana, saya minta izin. Ya silakan. Akhirnya kasih izin. Ya diizinkan. Ya. Studi dokter. Ya. Waktu studi dokter itu saya masih ketua STPK. Itu dalam kondisi tubuh sakit atau sudah selesai? Oh, sudah selesai 2017. Oh, jadi selesai sakit, suster studi lagi ya? Iya, benar. Berapa tahun itu selesai? Lama tahun. Tapi selesai ya? Kemarin selesai. Sehingga namanya Suster Dokter Dokter Suster Berta Francisca Romana Wuriningsih. OSF. Itu Waduh, nama asli, nama asli guys. Dan ya. Guys jangan segan-segan seandainya mendapat perutusan itu dihayati dan memang fokus dan serius. Ya, tidak meninggalkan hidup doa. Saya justru itu berdoa kencang. Apalagi kemarin mau ujian disertasi. Saya mungkin dikatakan banyak suster tanya kapan lulusnya. Orang bayari tanya lulusnya kapan. Dalam hati berat. Memang kalau ditanya itu sangat sensitif, sangat sensitif. Dan saya ngerti nggih mengkeh kapan selesainya itu sangat sensitif. Aku bilang sing bayari we negara ini sing bayari Kemenag gitu. Aku bersyukur punya Kemenag yang bisa memfasilitasi. Tapi akhirnya selesai. Dan akhirnya selesai. Jadi dokter. Oh, selamat Suster ya. Terima kasih Pak Dano. Jadi selesai tanggal Dokter Berta. Tanggal 24 Januari 2024. Wisuda baru kemarin Juni. Dan ya? Saya melangkah dengan sungguh luar biasa. Bisa selesai juga. Tuhan menyelenggarakan tepat pada waktunya untuk saya, dan saya akan menyumbangkan tenaga saya ini
mungkin dikatakan jane mati kok urip gitu loh. Mungkin kemo kan sama dengan mati. Teman-teman saya banyak yang mati, banyak yang meninggal. Dan itu kenal baik. Ya, suster masih bertahan. Saya masih bertahan, masih istilahnya menemui orang miskin banyak banget di sekitar gedangan ya, khusus juga anak-anak didik saya, mahasiswaku. Saya berpesan, jadi jangan menunda lagi mendapat kesempatan. Maka saya sekarang saat ini menjadi dosen STPK itu saya akan gunakan sebaik-baiknya bersama kaum muda yang harus menata hidup. Seperti saat ini saya mengikuti retret dengan Father Matius, sangat bagus, sesuai dengan apa yang saya ajarkan di STPK. Spiritualitas Santo Fransiskus Assisi dan spiritualitas Kristiani. Saya mengajar itu jadi ada semua. Oh, ada semua ya. Jadi nanti kalau boleh saya minta video-videonya untuk mengenalkan kaum muda. Saya Suster Berta OSF Fransiskan, ini Father Matius juga Fransiskan. Jadi ada keluarga Fransiskan. Kemarin ada murid dari OFM ya. Suster ini meskipun senior tapi tetap mencintai orang muda. Luar biasa. Iya, saya akan mengajak anak-anak muda untuk nanti, mungkin impian saya belum sampai itu membuat Fransiskan Youth ini. Saya akan buat, kalau nanti ini sudah banyak yang tertarik, nanti akan saya mungkin nanti kibarkan Fransiskan Youth. Iya, Pak Suster. Iya. Luar biasa, guys. Iya, terima kasih guys. Terima kasih banyak Suster Berta ya atas pembicaraan yang sangat inspiratif, dan juga di dalamnya ada pengalaman iman yang luar biasa. Bagaimana dalam situasi yang susah, situasi yang sulit, penderitaan penyakit, tapi toh Suster Berta masih tetap bertahan dan punya kekuatan. Itulah yang membuat beliau masih bisa hidup dan bisa berbagi kepada orang-orang miskin tadi, bagi siapapun dan orang muda. Karena Suster Berta ini mengimani relasi doa tadi ya, yang menjadi kekuatan, dan sekaligus moto dari Ibu Magdalena Deus Profidevi. Terima kasih. Itu. Terima kasih, Suster.